Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman hebat. Bertemu lagi dengan Ibu Devi di pembelajaran IPA. Nah, semoga selalu sehat ya. Di hari yang cerah ini, semoga teman-teman sudah siap untuk belajar bersama Ibu. Sebagai salah satu makhluk yang tinggal di bumi, kita perlu tahu kalau makhluk hidup yang ada di bumi ini bukan hanya manusia saja loh, tapi ada hewan, bahkan tumbuhan masuk ke dalam makhluk hidup. Kenapa ya mereka bisa disebut sebagai makhluk hidup? Nah, mari kita pelajari lebih lanjut mengenai ciri-ciri dari makhluk hidup agar kita bisa membedakan mana yang merupakan makhluk hidup atau yang merupakan benda mati. Yang pertama, bergerak. Kenapa bergerak menjadi ciri makhluk hidup? Karena makhluk hidup itu pasti perlu untuk melakukan aktivitas untuk bertahan hidup. Salah satunya yaitu bergerak. Seperti manusia berjalan menggunakan kakinya untuk berpindah tempat. Atau katak tuh menggunakan kakinya juga untuk bergerak. Atau contoh lain seperti ikan menggunakan siripnya untuk berenang. Nah, pasti kalian mengira yang bergerak itu hanya manusia atau hewan saja kan? Tentu tidak. Tumbuhan sampai bakteri juga bisa bergerak, namun tidak bisa berpindah tempat. Nah, bergeraknya sendiri itu biasanya terjadi saat proses pertumbuhan yang biasanya itu bergerak mengikuti arah dari sinar matahari. Ciri yang kedua, bernapas, yang merupakan kegiatan menghirup udara dan menghembuskan udara. Nah, udara sendiri merupakan benda yang berwujud gas yang disebut dengan oksigen. Jadi saat kita bernapas mengambil oksigen, lalu saat kita menghembuskan napas, itu yang keluar namanya karbon dioksida. Jadi sebenarnya setiap makhluk hidup itu punya alat pernapasan yang berbeda-beda. Seperti manusia menggunakan paru-parunya untuk bernapas melalui hidung, atau pada hewan yang menggunakan paru-paru seperti kambing, sapi, ayam, dan masih banyak lainnya. Ada juga yang menggunakan insang sebagai alat pernapasannya seperti ikan. Nah, kalau tumbuhan bernapas biasanya melalui daunnya, batangnya, maupun dari akarnya. Dan yang ketiga nih, berkembang biak. Artinya, makhluk hidup dapat memiliki keturunan atau anak agar tidak punah. Contohnya yang berkembang biak itu dengan melahirkan ataupun bertelur. Sedangkan untuk tumbuhan biasanya ada yang secara alami ataupun buatan. Yang buatan itu seperti stik atau mencangkok. Dan yang untuk alami itu biasanya dari bijinya ataupun dari tunasnya. Yang keempat, tumbuh, di mana semua makhluk hidup itu pasti mengalami pertumbuhan yang diawali dari kecil terus membesar, seperti pada manusia itu bertambah berat badan dan juga tinggi badan. Jadi dalam tahap perkembangan biasanya tubuh itu akan berubah seiring bertambahnya usia. Ciri yang terakhir, yang kelima, memerlukan makan dan minuman. Kenapa? Karena makan dan minuman ini merupakan salah satu cara mempertahankan hidup agar mendapatkan tenaga. Seperti manusia itu membutuhkan makan sebanyak 3 kali di pagi hari, siang hari, maupun sore hari. Sama pula dengan manusia, hewan dan tumbuhan juga pasti memerlukan makanan untuk hidup dengan caranya sendiri. Seperti tumbuhan yang mengambil gas karbon dioksida dari udara, kemudian diolah menjadi makanan dengan bantuan sinar matahari, atau yang kita sering dengar itu sebagai fotosintesis. Nah, nanti hasilnya itu diedarkan seluruh bagian tumbuhan agar semuanya mendapatkan zat makanan.
Nah, baik dari ciri-ciri makhluk hidup yang kita pelajari, ternyata terdapat banyak sekali ya makhluk hidup yang berdampingan dengan kita. Kita pastinya perlu untuk saling menjaga satu sama lain agar dapat hidup berdampingan bersama-sama untuk waktu yang lama sekali. Mungkin cukup sekian penjelasan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sampai berjumpa di lain waktu. Tapi tunggu dulu, untuk mempelajari lebih dalam mengenai makhluk hidup, teman-teman bisa menonton video pembelajaran selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Arini. Untuk linknya Ibu taruh di deskripsi box ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.